yang merupakan dilema etika ya, atau rujukan moral. Ya ini berkaitan dengan Pak Didi yang sebagai seorang pemimpin di sekolah. Kalau dari definisi dilema itu kayaknya seperti ketika kita jawabkan sesuatu yang sama-sama benar dan etika apa yang perlu kita lakukan untuk mengambil satu keputusan itu ya. Iya. Jadi sebenarnya itu yang namanya dilema etika itu sebenarnya yang biasanya ini ya, dari sebenarnya yang biasanya kami ambil adalah dari masing-masing sisi kita lihat lebih banyak manfaatnya yang mana dan lebih sedikit mudaratnya yang mana, itu yang dipakai seperti itu. Nah, untuk yang rujukan moral kan? Ya ini misalnya apa? Ini misalnya kita mau hasil punya sisa uang kepanitiaan, udah buat makan aja. Terus laporannya bisa diatur gitu, tujukan tujuan. Bagaimana kalau seperti itu? Kalau seperti itu biasanya kita kembalikan ke panitia. Seandainya semuanya setuju ya kita lakukan gitu. Artinya kan itu juga bukan milik satu dua orang, tapi milik keseluruhan. Jadi ketika itu disepakati panitia ya kita lakukan. Artinya panitia juga tahu ketika kita melakukan itu dampaknya apa dan sebagainya apa. Yang mungkin disepakati dalam musyawarah ya. Ada kesepakatan gitu ya. Baik, yang kedua Pak, selama ini bagaimana Pak Didi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan, nilai kebajikan. Kalau selama ini ketika ada dihadapkan dengan kasus yang dilematis maupun yang sama-sama mengandung kebajikan ataupun sisi yang benar, biasanya yang pertama kita tabayun dulu ya sama yang bersangkutan, artinya pihak yang bersangkutan kita kumpulkan dulu, nanti dari masing-masing diminta menyampaikan hal yang berkaitan dengan kasus tersebut, nanti kita sama-sama sharing di situ seperti yang tadi disampaikan, manfaatnya apa di sisi ini, yang ini manfaatnya apa, nanti mudaratnya lebih banyak yang mana seperti itu, dan itu urgent atau enggak gitu kita saling sharing di forum tersebut. Nah, nanti baru kita ambil keputusan, meskipun nanti keputusan ada satu sisi yang mungkin kurang kurang sependapat ya, karena sama-sama benar. Artinya yang namanya pilihan kan pasti ada satu yang dipilih, satu yang enggak gitu. Kalau enggak, ketika bisa mengkombinasikan antara pendapatnya satu dengan yang lain itu lebih baik. Tapi kalau misalkan enggak, berarti kan kita harus ambil salah satu itu dan nanti ke depan kita evaluasi, sehingga ketika ke depan ketemu dengan kasus yang sama, kita nyoba yang pendapat yang satunya lagi, akhirnya seperti apa gitu. Ya, termasuk ini ya, kebijakan itu dilihat apakah ini berpihak pemerintah seperti itu ya Pak ya. Oke. Berikutnya apa langkah-langkah yang diambil untuk prosedur untuk mengambil keputusan yang mengandung nilai dilema etika itu? Sama yang tadi disampaikan nih, yang pertama tabayun, terus biaya bersangkutan itu dikumpulkan dalam satu forum dan kita ambil sisi manfaat dan mudaratnya seperti apa, lalu ambil keputusan, setelah itu evaluasi. Oke, terima kasih. Berikutnya hal apa saja yang selama ini Pak Didi anggap efektif dalam pengambilan keputusan ya pada kasus dilema etika? Yang paling efektif ya seperti tadi. Itu ya, itu sudah dianggap sebagai hal yang sudah efektif. Oke, baik. Kemudian hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau tantangannya itu ya ada yang nggak setuju, gimana caranya memahamkan beliau-beliau yang memang pendapatnya tidak terima, atau misalkan menggabungkan mengkombinasikan antara saran yang satu, nasihat yang satu, pendapat yang satu dengan yang lainnya, tetapi masih belum puas gitu. Artinya bagaimana memuaskan satu pihak sementara keputusan yang diambil itu ya bisa mencover semua itu ya, semuanya gitu. Semua akhirnya sepakat gitu ya. Akhirnya sepakat. Kalau misalkan dia menyampaikan 5 poin, ternyata yang dia hanya 3 poin, kadang 2 poinnya nggak terima, padahal sudah diambil 3 poin seperti itu.
Oke. Baik, berikutnya, apakah Pak Didi memiliki apa namanya paket jadwal tertentu dalam untuk menyelesaikan kasus ya di dalam etika? Apakah biasanya diselesaikan di tempat atau apakah dalam beberapa hari atau satu pekan ada target untuk penyelesaian dari kasus tersebut? Bagaimana biasanya? Kalau di DSPR ini memang biasanya ada yang namanya raksasa rapat koordinasi Sabtu yang biasanya dilaksanakan hari Sabtu setelah anak-anak pulang gitu. Dan di situ biasanya membahas program yang akan kita lakukan dan juga evaluasi sebelumnya seperti apa. Nah, nanti ketika ada konflik muncul di situ ya kita selesaikan bareng-bareng dalam forum tersebut. Tapi ketika kasus itu sifatnya urgensi yang memang harus segera diputuskan, ya pada saat itu juga pihak-pihak yang terkait kita kumpulkan lalu kita diskusikan di situ. Meskipun tidak bisa bertemu secara langsung ya, karena sekarang kan sudah zamannya sudah teknologi, ketika bisa bertemu langsung kita bisa sharing di grup maupun kalau perlu ada Zoom dengan pihak-pihak yang terkait. Oke, lumayan bagus ya, mantap. Kemudian berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dalam atau membantu Pak Didi dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau ada teman atau tim atau sebenarnya ini di luar konteks SD yang sesungguhnya nih. Kalau di SD kita itu di yayasan kami memang diperkenankan ada yang namanya wakil kurikulum, ada yang namanya wakil siswaan, dan itu biasanya sering membantu kami dalam mengambil keputusan. Ketika itu tidak bisa diambil di tim yang ini, nanti kita bawa ke forum yang dibutuhkan. Kalau itu terkait dengan suatu kegiatan, kita keluarkan di forum kepanitiaan. Kalau misalnya itu untuk keseluruhan guru, kita keluarkan di situ. Tapi ketika itu sudah bisa mengambil keputusan dalam tim tersebut, ya kita selesaikan dengan tim tersebut. Terima kasih. Oke, dari semua hal yang tadi yang telah disampaikan, kira-kira pelajaran apa yang dapat Pak Didi ambil dari pengalaman Pak Didi dalam mengambil keputusan dalam hal dilema etika? Kalau pelajaran yang bisa diambil, yang jelas semakin banyak orang semakin banyak pula gagasannya, dan paling pengennya itu setiap gagasan kita terima dan sebagainya. Namun ada satu kala ketika gagasan itu sama-sama baik, tapi memang karena faktor yang lain akhirnya tidak bisa terlaksana gitu ya. Jadi gimana caranya bisa memahamkan mereka seperti itu. Baik, saya kira sudah cukup untuk wawancara pada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Joko, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, selamat siang Pak Hanafi, sehat sehat pada pagi ini. Iya, alhamdulillah. Ini Pak Joko, ini saya mau wawancara. Ini ada tugas kepada kepala sekolah yang mohon izin atau mohon waktunya sebentar untuk melakukan wawancara ya Pak ya. Sudah siap ya Pak ya? Insya Allah. Ya, ini yang pertama ini Pak. Selama ini bagaimana Pak Joko dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ya, atau bujukan moral. Ini berkaitan dengan peran Pak Joko sebagai seorang pimpinan di sekolah. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk wawancara. Yang pertama, untuk dilema adalah suatu pilihan yang sama-sama sulit ya. Iya, betul. Ya, selanjutnya untuk etika itu saya kira untuk lebih ke moral suatu seseorang atau suatu kegiatan yang berupa bisa dipertanggungjawabkan secara moral gitu secara ya. moral ya. Ya. Gitu. Oh ya, gitu ya Pak ya. Oke, kemudian
Pertanyaan kedua Pak, ini kalau selama ini bagaimana Pak Joko menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama besar, sama-sama benar ya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Yang Bapak mengambil keputusan itu? Ya, untuk mengambil keputusan tentunya saya juga berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolahan. Kita melakukan diskusi ya, untuk mendapatkan jawaban yang terbaik, karena itu suatu pilihan yang sangat sulit. Antara dilema dan etika itu saya kira dua bagian yang sama-sama istilahnya butuh pemikiran, butuh istilahnya wawasan-wawasan agar dalam pengambilan keputusan dapat terlaksana dengan baik. Baik, berikutnya Pak, mungkin langkah-langkah apa yang diambil atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Joko lakukan selama ini berkaitan dengan kasus yang mengandung dilema etika tersebut? Ya, kita melakukan identifikasi dulu terhadap permasalahan itu berupa sesuatu dilema ataukah yang ada hubungannya dengan etika juga, karena itu sangat sangat sulit dalam pengambilan keputusan, karena ada dua dilema. Yang pertama yang berkaitan dengan etika seseorang. Yang jelas kita tadi berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru untuk mencari jawaban yang terbaik. Kira-kira perlu ada pengujian benar salah nggak dari kasus ini, mana yang benar mana yang salah, perlu ada seperti itu nggak? Ya saya kira perlu. Ya. Saya perlu dari etika dulu ya. Etika di masyarakat atau etika di sekolahan itu bagaimana, terus tindak lanjutnya bagaimana, itu harus kita cari solusinya. Terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal yang efektif atau hal-hal apa saja yang selama ini Pak Joko anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, yang lebih efektif untuk diambil keputusan itu seperti apa? Ya, yang pertama kita ambil nilai norma dulu. Norma apa yang pantas untuk kita istilahnya dianalisa untuk etika itu. Kalau sudah ketemu permasalahannya etika apa, nanti kita bisa lebih mudah mengambil keputusan. Berarti ada komunikasi dengan guru dulu ya Pak ya? Komunikasi dengan diskusi guru, gitu ya? Mungkin dari instansi atau pihak lain, wali murid juga bisa, karena itu melibatkan anak yang tentunya pembelajarannya juga di rumah, bukan hanya di sekolahan. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Artinya ada tantangan ketika mengambil keputusan. Ya, tantangannya ada dua pilihan yang sama-sama sulit ya, karena ada dilema tadi. Terus etikanya ya itu kita istilahnya kita pilah-pilah dulu etikanya, terus Kan ada yang tidak setuju juga Pak ya? Ya, bisa jadi ya? Bisa ada sebagian memang istilahnya apa itu? Karena saling bertentangan. Ya, saling bertentangan, ada perbedaan pendapat, itu sudah biasa, karena yang satu memandang itu benar, yang satu memandang itu salah, itu kan hal yang wajar. Berikutnya, apakah Pak Joko memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sepekan penyelesaian kasus dilema etika, ataukah Pak Joko langsung menyelesaikan di tempat? Maksudnya ketika ada masalah itu
kita diskusi dulu selama beberapa hari atau sepekan, atau langsung di saat itu, kemudian bentuk atau prosedurnya seperti apa yang perlu dilakukan? Yang jelas kita diskusi dulu dengan pemangku kepentingan ya, termasuk guru-guru yang ada di sekolah. Kita minta pendapatnya untuk mendapatkan hasil yang terbaik untuk dilema etika tadi atau permasalahan etika tadi. Itu dulu ya Pak ya. Ya. Jadi tidak langsung cepat selesai, inginnya cepat selesai sih betul ya, cuman perlu ada komunikasi, ada diskusi gitu ya Pak ya. ya, tapi kalau cepat selesai bisa, tapi efeknya nanti kurang bagus. Ya, bisa jadi keputusannya kurang pas atau Ya, gitu ya bisa. Pak. Baik, berikutnya adakah seorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Joko dalam pengambilan keputusan dilema etika? Ya, faktor dari Mungkin teman-teman, ada- ya, dari teman ya. Teman sejawat. teman sejawat, dari mungkin dari komite itu juga bisa Oh, iya. membantu kita mencari memecahkan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan etika tadi. Ada lagi yang mendukung untuk membantu menyelesaikan. Saya kira itu. Baik, berikutnya ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pelajaran apa yang dapat Joko petik atau dapat Joko ambil dari pengalaman Pak Joko untuk mengambil keputusan dilema etika? Ya, pelajaran yang dapat kita ambil yaitu harus bersikap hati-hati karena itu juga melibatkan banyak orang, mungkin melibatkan tidak hanya satu orang, banyak siswa di sini yang terlibat. Karena dengan satu kejadian etika yang kurang bagus itu juga bisa mempengaruhi pada siswa yang lain. Selanjutnya Termasuk sekolah juga ya? ya, termasuk sekolah juga efeknya sangat besar terhadap masyarakat. Baiklah Pak Joko, saya kira sudah cukup wawancara kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.